Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Febriani dari kelas 11 Babun. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 akhlak yang minimal harus dimiliki setiap individu manusia. Yang pertama, taat kepada aturan. Taat memiliki arti tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemerintah, dan sebagai berikut. Tidak berlaku curang dan atau setia. Aturan adalah tindak atau perbuatan yang harus dijalankan. Taat pada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi, pemimpin, atau yang lainnya. Aturan yang paling tinggi adalah aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu terdapat pada Al-Quran. Sementara di bawahnya ada aturan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW yang disebut sunnah atau hadis-hadis. Di bawahnya lagi ada aturan yang dibuat oleh pemimpin, baik pemimpin pemerintah, negara, daerah, maupun pemimpin yang lain, termasuk pemimpin keluarga. Peranan pemimpin sangatlah penting. Tanpa adanya seorang pemimpin dalam sebuah negara, tentulah negara tersebut akan menjadi lemah dan mudah terombang-ambing oleh kekuatan luar. Oleh karena itu, Islam memerintahkan umatnya untuk taat kepada pemimpin, karena dengan ketaatan rakyat kepada pemimpin selama tidak maksiat akan terciptalah keamanan dan ketertiban serta kemakmuran. Allah berfirman, artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul, sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Selanjutnya yang kedua, kompetisi dalam kebaikan. Hidup adalah kompetisi, bukan hanya untuk menjadi yang terbaik, tetapi juga kompetisi untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Namun sayang, banyak orang terjebak pada kompetisi semu yang hanya memperturutkan syahwat hawa nafsu duniawi. Bahkan, hal yang sangat memilukan ialah tak jarang dalam kompetisi selalu diiringi suudzon atau buruk sangka. Bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Quran Surah Al-Maidah ayat 48 menjelaskan bahwa setiap kaum diberikan aturan atau syariat. Syariat setiap kaum berbeda-beda sesuai dengan waktu dan keadaan hidupnya. Meskipun mereka berbeda-beda, yang terpenting adalah semuanya beribadah dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Mengapa kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan? Paling tidak ada beberapa alasan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bahwa melakukan kebaikan tidak bisa ditunda-tunda, melainkan harus segera dikerjakan. Sebab kesempatan hidup sangat terbatas. Begitu juga kesempatan terbuat baik belum tentu setiap saat kita dapatkan. Yang kedua, bahwa untuk berbuat baik hendaknya saling memotivasi dan saling tolong-menolong. Disinilah perlunya kolaborasi atau kerjasama. Lingkungan yang baik adalah lingkungan yang membuat kita terdorong untuk berbuat baik. Tidak sedikit seorang yang tadinya baik menjadi rusak karena lingkungan yang saling mendukung kebaikan. Akan tercipta kebiasaan berbuat baik secara istiqomah atau konsisten. Ketiga, bahwa kesigapan melakukan kebaikan harus didukung dengan kesungguhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Selanjutnya, yang ketiga, etos kerja. Bekerja adalah kodrat hidup, baik kehidupan spiritual, intelektual, fisik biologis, maupun kehidupan individual dan sosial dalam berbagai bidang. Seseorang layak untuk mendapatkan predikat yang terpuji, seperti potensial, aktif, dinamis, produktif, atau profesional. Karena itu, agar manusia benar-benar hidup dalam kehidupan ini, ia memerlukan ruh atau spirit. Untuk ini, Al-Quran diturunkan sebagai spirit hidup, sekaligus sebagai nur atau cahaya yang tak kunjung padam agar aktivitas hidup manusia tidak tersesat. Perilaku mulia atau ketaatan yang perlu dilestarikan adalah sebagai berikut. 1. Selalu menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, serta meninggalkan larangannya, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Kedua, merasa menyesal dan takut apabila melakukan perilaku yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Ketiga, menaati dan menjunjung tinggi aturan-aturan yang telah disepakati baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Keempat, menaati pemimpin selagi pemerintahnya sesuai dengan tuntunan dan syariat agama. Kelima, menolak dengan cara yang baik apabila pemimpin mengajak kepada kemaksiatan. Perilaku mulia atau kompetisi dalam kebaikan yang perlu dilestarikan adalah sebagai berikut. 1. Meyakini bahwa hidup itu perjuangan dan di dalam perjuangan ada kompetisi. Kedua, berkolaborasi dalam melakukan kompetisi agar pekerjaan menjadi ringan, mudah, dan hasilnya maksimal. Ketiga, dalam berkolaborasi semuanya diniatkan ibadah, semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat,
Selalu melihat sesuatu dari sisi positif, tidak memperbesar masalah perbedaan, tetapi mencari titik persamaan. Kelima, ketika mendapatkan keberhasilan, tidak tinggi hati. Ketika mendapatkan kekalahan, ia selalu suportif dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tawakal. Perilaku mulia atau etos kerja yang perlu dilestarikan adalah seperti berikut. 1. Meyakini bahwa dengan kerja keras, pasti ia akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Man jada wajada, siapa yang giat pasti dapat. 2. Melakukan sesuatu dengan prinsip, mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terkecil, dan mulai dari sekarang. Ketiga, pantang menyerah dalam melakukan suatu pekerjaan. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.